Saya ulang lagi dari awal ya. Ini adalah alat yang mau kita manfaatkan untuk di pertanian. Satu, ini adalah circuit breaker atau MCB. Ya, circuit breaker ini biasa ditemukan di meteran listrik. Ini yang mana saya? Ya, ini yang bedanya yang IoT ya. Ini sama yang kayak di meteran listrik. Bedanya kalau di meteran listrik masih manual, ini udah otomatis. Ini ya, dan ini koneksinya pakai wifi ya. Tahu wifi ya? Wifi kan tahu kan udah biasa pakai, kamu wifi nya download. Ya enggak? Wifi ini biasa, wifi itu biasanya kita gampangnya untuk internet. Oh, internet sama wifi itu dua hal yang berbeda ya. Ini koneksinya pakai Zigbee. Ya, ini Zigbee. Nah, Zigbee ini koneknya ke sini. Nah, kalau ini koneknya pakai internet. Ini yang menghubungkan dari internet ke perangkat Zigbee ini. Zigbee ini ada LP1 kecil ya. Nggak jauh. Jadi nggak ngabisin banyak baterai. Dikit baterai. Jadi harus pakai gini, namanya gateway. Gerbangnya. Ya, atau mak comblang ini. Tahu kan mak comblang? Apa mak comblang? Buat apa? Jadi dia mencocokkan ya, menghubungkan itu ke sini dari internet. Ya kan? Nah, sekarang kita mau belajar, mau latihan. Kenapa saya mau menunjukkan ini? Karena ini ada di pasaran. Jadi kalau misalnya kalian nanti ada di lahan atau implementasi di rumah atau di kebun sendiri gitu ya, atau orang tuanya, kalian bisa praktek sendiri. Nanti cari, ini di Shopee banyak MCB IoT gitu. Harganya sekitar 200 ribuan berapa ini. Ya, tapi itu lebih untung, lebih murah dibandingkan kalau kita harus bayar orang nyiramin tanaman. Ya tapi nanti mau kali kan kita pakai teknologinya. Kok 200 ribu mahal ya? Mahal itu relatif loh. Kalau misalnya dia dari rumah tetap bisa nyemprot, jadi nggak mahal kan? Ya, dia pergi mana-mana tapi nggak tergantung harus pulang. Jadi murah. Nggak harus bayar orang nyiramin. Kayak pompa, pakai ini nggak cat aja. Jadi mahal dia relatif. Oke, nah tapi dia harus kita setting. Nah ini bisa pakai aplikasi namanya Smart Life. Tadi jadi download ya. Nah coba. Nah, terus kedua, ini harus pakai ke internet. Jadi nggak ada internetnya. Makanya di kebun biasanya harus pakai modem. Ya, harus pakai modem. Nah, gimana caranya? Nah ini coba pakai kabel dulu ke listrik. Coba dulu ke listrik. Berikut adalah penjelasan dari alat yang ada di video. Kita mengeresek dulu. Smart MCB. Smart MCB adalah pengembangan dari MCB konvensional yang berfungsi sebagai pengaman listrik, namun sudah dilengkapi dengan teknologi digital dan konektivitas internet. Alat ini memungkinkan pengguna tidak hanya memutus arus secara otomatis saat terjadi gangguan, tetapi juga memantau dan mengontrol sistem kelistrikan dari jarak jauh menggunakan smartphone atau aplikasi khusus. Berikut beberapa fungsi dari Smart MCB. Yang pertama, melindungi instalasi listrik dari beban berlebih atau hubungan arus pendek. Yang kedua, mengontrol aliran listrik secara manual maupun otomatis. Yang ketiga, memantau parameter listrik seperti tegangan arus dan daya secara real time. Yang keempat, memberikan notifikasi peringatan jika terjadi gangguan atau anomali listrik. Yang kelima, mendukung sistem rumah pintar atau smart home yang terintegrasi. Cara penggunaan Smart MCB. Yang pertama, pasang Smart MCB pada ponsel distribusi listrik menggantikan MCB biasa. Pastikan instalasi listrik dilakukan dengan benar dan aman. Yang ketiga, hubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi atau melalui gateway seperti Zigbee. Yang keempat, unduh dan install aplikasi sesuai dengan merek perangkat. Yang kelima, lakukan proses pairing atau sinkronasi antara Smart MCB dan aplikasi. Yang keenam, gunakan aplikasi untuk memantau kondisi listrik dan mengontrol on atau off. Yang kedua, ada Smart Gateway Zigbee. Smart Gateway Zigbee adalah perangkat pusat yang berfungsi sebagai penghubung antara berbagai perangkat pintar berbasis Zigbee dengan jaringan internet. Zigbee sendiri adalah protokol komunikasi nirkabel yang hemat energi dan umum digunakan pada sistem smart home. Berikut beberapa fungsi Smart Gateway Zigbee. Yang pertama, menghubungkan perangkat Zigbee seperti sensor, lampu, dan saklar ke internet. Yang kedua, bertindak sebagai pusat kendali untuk semua perangkat dalam satu sistem. Yang ketiga, menjaga komunikasi antar perangkat tetap stabil dan efisien. Yang keempat, memungkinkan pengendalian perangkat dari jarak jauh melalui aplikasi. Yang kelima, mendukung otomatisasi, misalnya lampu menyala saat sensor mendeteksi gerakan. Cara penggunaan.
Yang pertama, hubungkan smart gateway ke sumber listrik. Yang kedua, sambungkan gateway ke jaringan Wi-Fi melalui aplikasi di smartphone. Yang ketiga, tambahkan perangkat Zigbee dengan cara pairing ke gateway. Yang keempat, atur perangkat sesuai kebutuhan, misalnya jadwal atau otomatisasi. Yang kelima, gunakan aplikasi untuk mengontrol semua perangkat yang terhubung. Yang ketiga, ada soil moisture sensor. Soil moisture sensor adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan atau kandungan air dalam tanah. Sensor ini sangat penting dalam bidang pertanian, terutama untuk membantu menentukan kebutuhan air tanaman secara tepat. Berikut beberapa fungsi soil moisture sensor. Yang pertama, mengukur kadar air dalam tanah secara langsung, membantu menentukan waktu penyiraman yang optimal, mencegah tanaman mengalami kekurangan air atau kelebihan air, mendukung sistem irigasi otomatis dalam pertanian modern. Digunakan dalam penelitian atau praktikum terkait tanah dan tanaman. Cara penggunaan. Yang pertama, tancapkan probe sensor ke dalam tanah, terutama di area perakaran tanaman. Yang kedua, hubungkan ke sensor perangkat seperti microcontroller atau Arduino SP32 atau sistem LOT. Yang ketiga, nyalakan sistem dan baca data kelembapan yang ditampilkan. Keempat, interpretasikan data skala sensor. Gunakan data tersebut untuk menentukan kapan tanaman perlu disiram atau tidak.